Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Heri Ramadhani dalam pembelajaran matematika untuk Ananda semuanya kelas 9. Alhamdulillah, ini adalah merupakan video pembelajaran yang Bapak buat untuk Ananda semuanya pada pekan yang kedua ini. Sebelumnya Bapak berharap kepada Ananda semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah Ananda semuanya, untuk pertemuan pada pekan kedua ini, yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran ini nantinya, Bapak berharap kepada Ananda semuanya bahwa Ananda semua dapat memahami sifat perkalian pada perpangkatan. Kemudian yang kedua, Ananda semuanya bisa memahami sifat pembagian pada perpangkatan. Dan yang ketiga, Bapak berharap kepada Ananda semua dapat memahami sifat pemangkatan pada perpangkatan. Baiklah, kita mulai yang pertama. Bapak berharap kepada Ananda semuanya agar menyiapkan alat tulisnya dan memperhatikan dengan seksama apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kita mulai yang pertama, perkalian pada perpangkatan. Di sini ada contoh, perhatikan baik-baik. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, kalau kita ingin menjabarkan bahwasanya pengertian pangkat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan pekan sebelumnya, maka yang 3 pangkat 2 ini kita menjabarkan menjadi 3 kali 3. Begitu juga untuk yang 3 pangkat 3. Kita buat menjadi 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwasanya perkaliannya berulang untuk basis 3 sebanyak 5 kali. Maka kita bisa menuliskannya menjadi 3 pangkat 5. Kemudian contoh yang lain, di sini ada 1/2 pangkat 2 dikali dengan 1/2 pangkat 4. Sama dengan yang sebelumnya dijelaskan tadi bahwasanya ini kita jabarkan menjadi setengah kali setengah sebanyak 2 kali. Kemudian setengahnya dikalikan dengan setengah sebanyak 4 kali karena pangkatnya 4. Nah, di sini kelihatan setengahnya ini dikalikan berulang sebanyak 6. Nah, jadi hasil akhirnya menjadi 1/2 pangkat 6. Nah, di sini Ananda perhatikan bahwasanya perkalian pada perpangkatan ini untuk basis yang sama. Sama 3, di sini sama-sama dengan 1/2. Kita lanjutkan. Secara umum, kita bisa menyimpulkan dari 2 contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi, sifat perkalian pada perpangkatan untuk bilangan pokok atau basis yang sama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Di sini perhatikan Ananda semuanya, basisnya sama-sama dengan A. Sama-sama A. Maka bisa berlaku sifat A pangkatnya yang M dan N ini kita jumlahkan menjadi A pangkat M tambah N. Itulah sifat perkalian pada perpangkatan. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu pembagian pada perpangkatan. Perhatikan contoh di sini, ada bilangan berpangkat
3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Sama dengan, ini kita jabarkan, perkalian 3 sebanyak 7 kali. Kemudian perkalian 3 sebanyak 4 kali. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 3-nya 4 kali ini bisa habis. Maka yang tinggal di sini adalah 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Jadi hasil dari 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4, hasilnya 3 pangkat 3. Kita lihat contoh yang kedua. Ini sama, negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Maka, di sini setelah kita jabarkan, negatif 2-nya sama-sama habis sebanyak 3 kali, maka yang tinggal negatif 2 pangkat 3. Di sini Ananda bisa perhatikan baik-baik bahwasannya untuk pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama di sini. Ini basisnya sama. Maka nanti hasilnya adalah pangkatnya itu tinggal dikurangkan ya. 7 dikurang 4 sama dengan 3, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka kita lihat slide berikutnya. Secara umum dari dua contoh tadi, ya, sudah Bapak jelaskan juga tadi sebelumnya, sifat pembagian dalam perpangkatan itu bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M dibagi A pangkat N. Perhatikan ya, basisnya sama. Maka pangkatnya tinggal dikurangkan. A pangkat M dikurang N. Bagaimana dengan Ananda semuanya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut yang berikutnya. Pemangkatan pada perpangkatan. Kita lihat contohnya supaya paham. Ini ada contoh 4 pangkat 2 pangkat lagi dengan 3. Jadi 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka dengan konsep pangkat yang sudah kita pahami pada pekan pertama, ini artinya adalah 4 pangkat 2-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali. Ini dia, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kemudian yang 4 pangkat 2 ini kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Nah, di sini kelihatan perkalian 4 ini sebanyak 6 kali. Maka hasilnya menjadi 4 pangkat 6. Jadi yang awalnya 4 pangkat 2 pangkat 3 itu menjadi 4 pangkat 6. Ya, contoh yang lain. A pangkat 2 pangkat 3. Sama ya dengan yang contoh sebelumnya. A pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Ini dia hasilnya. Dijabarkan lagi A kali A, A kali A, kali A sebanyak 6. A pangkat 6. Nah, di sini Ananda bisa menyimpulkan bagi yang sudah mengerti dengan penjelasan ini tinggal mengalihkan saja sebetulnya. 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Oke, kita lihat penguatannya di slide berikutnya. Secara umum, untuk sifat pemangkatan pada perpangkatan, kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini. A pangkat M dipangkatkan N. Sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya tinggal dikali. Sampai di sini, mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Amin. Kita lihat slide berikutnya adalah contoh soal dari sifat-sifat perpangkatan yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Yang pertama, tentukan hasil perkalian bilangan berpangkat berikut katanya. Ya. Ini dia soalnya, 9 pangkat negatif 5 dikali 9 pangkat 6 dikali 9 pangkat negatif 4. Maka kita bisa menjawabnya. Perhatikan pembahasannya baik-baik Ananda semuanya. Nah, di sini semuanya basisnya sama 9 kalau kita lihat ya. Jadi berlaku sifat. Nah, sifat perkalian tadi. Kalau dia kali basisnya sama, maka pangkatnya diapain tadi? Ditambah ya. Maka hasil akhirnya menjadi 9 pangkat negatif 5
tambah 6 ditambah negatif 4. Sama dengan 9. Nah, di sini Ananda juga harus hati-hati ya. Harus hati-hati di sini. Di penjumlahan bilangan bulat, ya, negatif 5 ditambah 6 ditambah negatif 4. Jangan sampai salah lagi. Nah, negatif 5 tambah 6 itu 1. 1 ditambah 4 sama dengan minus 3. Maka di sini kita ketemu pangkat negatif. Pada pekan pertama kita sudah belajar pangkat negatif. Maka ini bisa disederhanakan atau diubah menjadi pangkat positif menjadi 1/9 pangkat 3. Sama dengan 1/729. Dari mana ini hasilnya? Dari 9 kali 9 kali 9. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh yang pertama. Next, slide berikutnya perhatikan untuk contoh yang lain. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut katanya. Nah, soalnya yang ini 4 pangkat negatif 5 dikali 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat negatif 2. Kalau kita lihat basisnya sudah sama 4, maka kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan sifat. Ya, perhatikan. Di sini yang kali tadi pangkatnya kita tambah ya. Maka di sini menjadi 4 pangkat negatif 5 tambah 7. Nah, sedangkan kalau dia pembagian pangkatnya dikurang. Ya, makanya menjadi kurang negatif 2. Sama dengan negatif 5 tambah 7 sama dengan 2. Kurang min 2 berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti 4 pangkat 4 sama dengan 256. Mudah bukan? Oke, contoh yang berikutnya. Tentukan hasil pemangkatan berikut. 4, A pangkat 2, pangkat 3. Nah, bagaimana ini? Mudah atau susah ini ya? Kita lihat ya pembahasannya. Oke, di sini 4. 4-nya ini pangkat 1 ya nak ya. Ini nggak kelihatan tapi kita harus paham. 4 pangkat 1, A pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi artinya di sini bahwasannya 3 ini adalah merupakan pangkat dari 4 dan A pangkat 2. Ya, jadi jangan salah paham. Jadi 3-nya ini adalah pangkat dari 4 dan A pangkat 2. Jadi kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan sifat yang ketiga tadi, sifat pemangkatan. Menjadi 4 pangkat 1 dikali 3, ya pangkat pemangkatan per pangkatan, tadi pangkatnya dikali, maka hasilnya menjadi 4 pangkat 1 kali 3, kemudian kali A, hanya pangkat 2 juga dikalikan dengan 3. Maka hasilnya menjadi 4 pangkat 3 kali A pangkat 6, atau sama dengan 64 A pangkat 6. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami penjelasan singkat materi pada pekan kedua ini. Kemudian untuk latihan nanti akan Bapak share di Google Classroom. Nanti Ananda silahkan cek Google Classroom-nya. Demikian saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan di Google Classroom-nya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.